Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Amelia, NIM 1920505008, kelas PMIA, mata kuliah Psikologi Terapan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Kota Palembang, bersama pengampu Bapak Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian emosi dalam pandangan Islam. Pengendalian emosi sangatlah penting dalam kehidupan manusia, khususnya mereduksi ketegangan yang timbul akibat konflik batin yang memuncak. Dalam konteks ini, Al-Quran memberikan petunjuk pada manusia agar mengendalikan emosinya guna mengurangi ketegangan-ketegangan fisik dan psikis serta efek negatifnya. Begitu pula dalam hadis Nabi SAW banyak mengingatkan pengikutnya untuk selalu mengontrol emosi agar terciptanya kehidupan yang selaras dan seimbang. Salah satunya adalah pesan Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Malik, dan At-Tirmizi. Abu Hurairah berkata, ada seseorang yang berkata kepada Nabi, nasihatilah saya. Beliau berkata, janganlah kamu marah. Orang itu berkata lagi beberapa kali dan Rasul tetap menjawab, janganlah kamu marah. Di dalam kitab umat Islam, Al-Quran juga terdapat beberapa kata yang mengutarakan tentang emosi, seperti kebahagiaan, sedih, malu, atau takut. Emosi merupakan hal yang manusiawi. Namun, seseorang muslim atau penganut agama Islam yang baik tentunya harus bisa mengendalikan emosi sesuai dengan perintah Allah yang Maha Esa, seketika tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Lalu, bagaimana cara kita mengontrol emosi untuk mensucikan hati dan menjaga hubungan antara sesama manusia? 1. Kenali dan terima bahwa kamu bisa mengontrol emosi. Hal yang pertama untuk dilakukan adalah meyakinkan diri sendiri bahwa kita berpegang teguh untuk mengontrol emosi diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain atas emosi yang timbul pada diri kita. Tentu, ada saja faktor luar yang memicu emosi tersebut. Dalam hal ini di luar dari kendali kita. Penting untuk diingatkan bahwa kita bisa menyesuaikan diri sendiri untuk bereaksi. Misalnya, kita telah memprogram diri sendiri untuk marah. Jika seseorang membunyikan klakson saat macet atau tersenyum, seseorang minta maaf pada kita. 2. Identifikasi alasan yang memicu emosi. Cobalah untuk melihat lebih dekat gaya hidup diri sendiri. Terlalu mencintai sesuatu di dunia seperti pada harta atau seseorang akan menciptakan ketakutan akan kehilangan pada bahkan bisa depresi. Batasi keinginanmu dengan mengetahui kebutuhanmu. Selain hal-hal tersebut, rasa stres juga timbul dari kurang tidur yang sehat dan nyenyak membuat kita bahagia dan lebih rileks. Jika kamu terlalu sering begadang, tubuh akan menjadi mudah lelah, kamu akan lebih mudah tersinggung dan marah. Selain hal-hal tersebut, rasa stres juga bisa timbul dari kurang tidur. Tidur yang sehat banyak dan nyenyak membuat kita bahagia dan rileks. Jika kamu terlalu sering begadang, tubuh akan menjadi mudah lelah dan kamu akan lebih mudah tersinggung. Hal yang kita pikirkan terakhir sebelum tidur adalah yang kita ingat ketika bangun. Atau manusia bekerja sepanjang malam untuk memelihara pikiran kita. Maka dari itu berdoalah dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. 3. Bertindak positif untuk mengelola emosi. Konsul diri sendiri. Hindari kecurigaan dan bebaskan dirimu dari pikiran yang terus berulang. Katakan pada diri sendiri bahwa dunia ini adalah sesuatu yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin kepada Allah dan bersyukur atas nikmat yang diberikan akan membantu kita untuk tetap positif. Percayalah bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan, seperti dalam surat 60 ayat 5 sampai 6. B. Kendalikan pikiran. Jika kita bisa mengendalikan imajinasi kita bisa mengendalikan pikiran negatif yang harus menyerang kita. Setiap waktu kita
Setiap waktu kita bisa memilih untuk terus membuat baik dan tersenyum pada orang lain. Untuk menghindari bisikan jahat, bacalah surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan An-Nas. Coba untuk berlatih pikir positif sehingga diri kita tidak mengontrol emosi. C. Mengingat Allah. Jika kamu merasa bereaksi berlebihan pada situasi tertentu, cobalah untuk selalu berzikir. Zikir menjaga hati tetap hidup. Kamu bisa membaca surah Al-Ikhlas atau membaca bacaan zikir yang lain. D. Memaafkan diri sendiri dan orang lain. Cara terbaik untuk mengatasi emosi adalah dengan merelakan dan tidak menyimpan dendam. Semua kejahatan yang dilakukan pasti akan menyakitkan diri sendiri dan tidak ada kebaikan yang tidak mengutamakan diri sendiri. Bantulah dirimu sendiri dengan memaafkan dan melangkahkan terus ke depan. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.